Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Berupaya mengembalikan masa kejayaan Sungai Deli, pria ini terus berusaha untuk melakukan pelestarian dengan melakukan pembersihan sampah di sekitar bantaran sungai. Aksi ini ia lakukan bersama para relawan dari sebuah komunitas yang ia dirikan sendiri, yaitu Save Our River. Mereka menghidupkan kembali aktivitas kehidupan di sungai dengan melakukan patroli dalam setiap minggunya, demi mewujudkan Sungai Deli yang bersih dan bisa dijadikan objek wisata kota. Ingin tahu seperti apa aksi mereka? Bersama saya, Andiani Satria, inilah Selasar Budi. Sungai yang membelah kota Medan ini memiliki makna penting bagi sejarah kota Medan. Namun kondisinya kini tak lagi sebersih dulu. Sekitar 70% limbah padat dan cair mengotori sungai ini. Hal ini lantas membawa Muhammad Azmi pada suatu pemikiran untuk mendirikan sebuah komunitas peduli Sungai Deli, yaitu Save Our River. Sebagai pendiri, Azmi memfasilitasi dan menyediakan segala operasional komunitas ini. Ia juga rutin turun membersihkan Sungai Deli bersama para relawan Save Our River lainnya. Mereka berkomitmen dan berpegang pada 3 misi mereka dalam membenahi Sungai Deli, yaitu menghidupkan, membersihkan dan mengedukasi, serta mengontrol keadaan Sungai Deli. Dalam 1 minggu, mereka bisa turun ke sungai 2 atau sampai 3 kali, bahkan lebih. Bentuk pelestarian yang mereka lakukan adalah membersihkan dan membuka jalur aliran sungai yang tertumpat karena sampah. Memotong batang-batang bambu yang menghalangi jalur perahu bot mereka dan membersihkannya. Berdasarkan data yang mereka miliki, ada sekitar 40 lebih titik limbah yang mencemari sungai ini. Limbah tersebut terdiri dari limbah domestik dan limbah pabrik. Namun, limbah domestik berupa sampah-sampah rumah tangga lah yang paling mendominasi. Setiap kali turun membersihkan Sungai Deli, mereka juga mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman bahwa Sungai Deli bisa dibenahi dan dijadikan objek wisata kota apabila seluruh masyarakat dan komunitas juga turut bekerja sama untuk menjaganya. Berbagi ide kreatif dalam menata kembali perwajahan Sungai Deli dan pemukiman yang ada di sekitaran sungai untuk ditata kembali, dibersihkan, dan diperindah. Ada banyak komunitas yang menyatakan diri peduli terhadap Sungai Deli. Namun kegiatan yang bersifat seremonial bukanlah suatu solusi untuk membenahi permasalahan Sungai Deli. Perlu adanya keseriusan dan kegiatan rutin jangka panjang untuk menjadikan sungai ini kembali bersih seperti dulu lagi. Kehadiran Save Our River diharapkan mampu mengembalikan kembali kejayaan Sungai Deli yang bersejarah bagi kota ini. Sejak tahun 1999, pria ini berkegiatan dalam bidang kepariwisataan. Dan 1 tahun belakangan ini, ia concern akan pelestarian Sungai Deli. Nah, sekarang sudah hadir bersama saya, aktivis lingkungan dan sekaligus pendiri dari Save Our River, Bang Muhammad Azmi. Apa kabar, Bang? Sehat, baik-baik. Terima kasih, Bang, sudah hadir di Selasar Budi. Sama-sama, terima kasih. Bang Azmi, Abang kan basicnya dari bidang kepariwisataan. Gitu. Ya, Kemudian kenapa concern dengan isu lingkungan? Mungkin bisa diceritakan. Pariwisata sama lingkungan itu sejalan sebenarnya. Jadi kenapa basicnya pariwisata ke lingkungan sejalan. Jadi sejalannya itu terciptanya pariwisata dikarenakan lingkungan yang bersih. Jadi dan juga saya tergerak karena lingkungan saya sendiri tinggal di Medan. Saya prihatin juga keadaan yang menyangkut hidup orang banyak. Kemudian Save Our River ini sebenarnya apa? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, Save Our Rivers ini sebenarnya satu komunitas. Jadi kita bentuk komunitas, khususnya kita mau konsen ke sungai, karena rivers kan. Jadi sebenarnya bukan hanya Sungai Deli, rivers itu kan banyak sungai, sungai-sungai. Tapi sekarang ini kita lagi konsentrasi ke Sungai Deli. Jadi komunitas yang kita bentuk untuk menjaring orang-orang ikut dalam kegiatan lingkungan ini. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana terbentuknya komunitas ini gitu. Komunitas ini terbentuk awalnya ya dari teman-teman alumni kita semuanya dari alumni pondok pesantren Al-Kausar Al-Akbar.
kegiatan yang dilakukan alumni biasanya kan setahun sekali hanya kumpul-kumpul. Kenapa sih nggak dibuat kegiatan yang positif, jadi tidak sekedar ngumpul-ngumpul, tapi kita buat kegiatan yang berkelanjutan. Jadi kita silaturahmi tetap, tapi kegiatannya bermanfaat juga untuk masyarakat dan orang banyak. Ya. Nah, kemudian kenapa fokusnya kepada Sungai Deli? Nah, kebetulan secara kebetulan juga alumni juga yang mengelola ada satu taman pas di pinggir Sungai Deli. Jadi saya melihat ini kenapa nggak dibenahin sedikit aja, tidak banyak, dibenahin sedikit aja bisa jadi potensial. Ya, Bang Asmi, saya terkesan nih, Abang kelihatan begitu total untuk concern terhadap pelestarian Sungai Deli ini sampai merogoh kocek sendiri untuk membeli perahu. Ada 2 ini kita lihat perahunya gitu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu, Bang? Ya, sebenarnya bukan 2, ini yang nampak 2. Kita punya totalnya ada 5. Ada 5. Ada 2 LCR perahu bermesin, 3 perahu rafting yang tidak bermesin. Jadi kenapa total? Saya lihat kalau kita mau melakukan pekerjaan ini, jadi memang kita sendiri harus punya peralatan. Jadi kalau kita nggak punya peralatan, gimana kita mau kerja? Gitu. Tidak hanya pakai ban, mengarungi itu tidak efisien. Jadi yang lebih efisien setelah kita pelajari itu harus perahu bermesin yang bisa bolak-balik mengontrol gitu. Oke. Perahu ini berarti kan digunakan untuk berpatroli. Gitu. Nah, ketika kita berpatroli seperti sekarang ini, kendala apa biasanya yang dihadapi, Bang? Kalau sekarang ini belum musim hujan ya, jadi debit air menurun. Jadi itu terlalu banyak sedimen sampah yang mengendap sehingga perahu kita mesinnya tidak bisa melewati gitu. Jadi ada beberapa titik yang kita tidak bisa lewatin. Jadi kalau air turun memang kita jarak kerjanya mungkin pendek, 200-300 meter, nggak sampai berapa kilo gitu. Karena kita nggak bisa pulang nantinya. Kalau terlalu pendek gitu ya? Iya, kita nggak bisa pulang. Baik, Bang, di catatan saya Save Our River mempunyai 3 tahapan yang dilakukan untuk mengembalikan lagi masa keemasan di Sungai Deli ini. Nah, itu bisa dijelaskan seperti apa, Bang? Jadi tahapan pertama yang kita lakukan adalah menghidupkan. Sebelumnya sungai ini hanya air yang mengalir saja, sampah yang menggenang, mengalir. Jadi tidak ada aktivitas perahu lalu lalang, tapi kita hidupkan. Jadi kita setiap hari seminggu 3 kali, kadang pun setiap hari, tapi tergantung debit air ya. Kita lalu lalang, itu kita hidupkan dulu. Nah, setelah dihidupkan, kita step kedua pembersihan dan penyuluhan. Nah, jadi itu kita lakukan pembersihan itu pembersihan jalur, kita konsentrasi ke jalur dan sampah yang menggenang, yang stuck disebabkan oleh dahan-dahan yang tumbang, dia menampung sampah, itu kita bersihkan, kita naikin ke atas. Karena kalau kita tetap hanyutkan, itu dampaknya di laut. Nah, yang ketiga itu kontrol. Ya, baik. Nah, selama berjalan Save Our River, sudah seberapa jauh sih mengarungi Sungai Deli ini? Kalau seberapa jauh, kita udah sampai ke laut. Berkali-kali, puluhan kali, ya, sampai ke laut Belawan. Karena memang kita konsentrasi, kita juga membantu dampak yang ada, sampah yang menggenang itu dampaknya selalu ke laut. Jadi kalau bisa dilihat itu di laut itu ketika udah di muara itu airnya tenang. Nah, di situ saya sangat miris sekali karena semua sampah itu menggenang dan tenang. Jadi kita ngelewati apa ya? Genangan sampah. Genangan sampah. Kalau di sini kan masih ada sampah tapi tetap ngalir, jadi nggak gitu. Ada berapa banyak sih titik limbah dari ujung sampai ke laut itu, Bang? Jadi tahun lalu kita mengadakan observasi semacam penelitian. Jadi kita lakukan pemetaan sampah. Itu sampahnya dari titik kemarin itu kita dari kawasan Deli Tua, sungai, sampai ke Pulau Brayan. Nah, itu kawasan sampah lebih dari 40 titik. Lebih dari 40 titik. Dan itu semua didominasi oleh sampah rumah tangga ya, plastik? Iya, sampah rumah tangga, sampah domestik. Oke.
semenjak Save Our River berjalan, sudah terasa belum dampak ataupun akibat ataupun dampak lah perubahan dari masyarakat itu sendiri? Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, tahapannya itu kita menghidupkan. Jadi dampaknya sekarang ini yang dirasakan masyarakat, sungai itu sekarang sudah hidup, gitu. Walaupun hanya kita satu-satunya perahu yang selalu hilir mudik, tapi diharapkan nanti akan banyak lagi perahu-perahu yang hilir mudik. Jadi dampaknya itu kita buat hidup dulu sungainya, dan jalurnya juga sudah bersih, layak dilalui kapal-kapal. Biasanya masyarakat ketika ada program sih baru tapi terus kita himbau ketika kita ngarung kan nampak ada masyarakat membuang sampah, jadi kita ingetin jangan dibuang, atau kita kutip, kita masukin perahu gitu. Otomatis dengan sendirinya mereka sadar, karena nggak enak juga kan kita lewat-lewat terus dinasehati terus kan. Tapi kalau kita nggak lewat ya buang aja kan. Padahal mereka tinggal di daerah bantaran sungai ya, harusnya lebih menjaga lagi ya. Iya benar. Baik Bang Asmi, kita tahan dulu perbincangan kita, nanti akan kita sambung kembali. Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa kegiatan lengkap dari teman-teman di Save Our River ini? Kita simak cuplikannya. Untuk terus berdiri, Save Our River tentu membutuhkan kader-kader relawan yang serius untuk pembenahan Sungai Deli. Mereka memilih anak-anak muda karena dinilai memiliki pemikiran kreatif dan mampu memberikan perubahan bagi Sungai Deli. Anak-anak muda ini adalah kader Save Our River yang mereka namai dengan nama Laskar 7191. Save Our River punya cara yang tak biasa untuk mengajak masyarakat melestarikan Sungai Deli, yaitu dengan kegiatan workshop jurnalistik. Kegiatan ini bertujuan menanamkan budaya literasi atau menulis features ke anak muda yang nantinya akan dijadikan sebagai bentuk kampanye dan aksi pelestarian untuk lingkungan. Untuk menulis, tentu mereka harus melihat data dan fakta yang terjadi di Sungai Deli, sehingga mereka harus dibekali pengetahuan untuk menggunakan perahu dan peralatan lainnya. Sebelum menulis, ada banyak contoh referensi tulisan tentang lingkungan yang mereka pelajari. Mulai dari mengidentifikasi tulisan sampai akhirnya menulis sebuah features berdasarkan gaya penulisan dan hasil pemikiran mereka masing-masing. Meskipun tulisan-tulisan mereka belum pernah diterbitkan oleh media cetak, namun sudah banyak karya features yang sudah mereka muat di blog, Facebook, dan akun sosial media mereka masing-masing. Memberikan informasi dan menyadarkan orang-orang terdekat mereka akan pentingnya pelestarian Sungai Deli. Ada banyak cara untuk melestarikan lingkungan, salah satunya lewat tulisan. Meskipun di tengah minimnya minat baca di negeri ini, mereka tetap optimis. Melalui karya tulis tentang lingkungan yang mereka sebarkan, diharapkan bisa berdampak kepada masyarakat, memberikan perubahan besar yang positif untuk Sungai Deli. Ya, pemirsa, masih bersama saya Andiani Satria dan Muhammad Asmi dari Save Our River, dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Ya, Save Our River merangkul anak-anak muda dan komunitas untuk sama-sama berbuat sesuatu melestarikan lingkungan di Sungai Deli ini. Nah, Save Our River punya cara yang menarik, yaitu mengempanyekan dan mengajak masyarakat lewat kegiatan jurnalistik melalui tulisan-tulisan. Ya, Bang Asmi, saya dengar Save Our River juga merekrut beberapa relawan dan beberapa komunitas untuk bekerja sama membenahi sungai. Nah, itu bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya kita punya cara lagi, selain dengan 3 step itu, kita punya cara untuk merekrut relawan-relawan, yaitu dengan cara setiap 3 bulan sekali kita adakan, kita rekrut, namanya itu workshop pariwisata jurnalisme pariwisata. Nah, jadi kita bentuk, kita ajak, jadi kita ajari mereka gimana cara menulis. Jadi tim untuk membuat yang mengajari gimana cara menulis itu sudah ada teman-teman kita. Jadi setelah menulis, sebelum menulis kita ajak dulu. Jadi mereka tahu gambarannya dulu. Kita ajak dulu mengarungi, kita fasilitasi semuanya. Ya, diberikan gambaran dulu. Diberi gambaran. Setelah itu mereka baru menulis. Jadi jadi kan nggak tahu juga kalau mereka belum mengarungi, gimana menulis kan? Ya, gitu. Berarti mereka berusaha mengungkapkan ide-idenya tentang Sungai Deli melalui tulisan gitu ya. Ya, nah, berarti tulisan ini angkatannya sudah cukup banyak nih, Bang.
Sekarang ini sudah angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Sudah angkatan ketiga. Kita rekrut masing-masing angkatan itu lebih kurang ada 30-an orang satu angkatan. Nah, biasanya apa saja yang mereka sharingkan atau mungkin tulisan-tulisannya bentuknya seperti apa? Nah, yang mereka sharingkan itu satu yang dampak buruknya. Pertama, dampak buruknya kalau sungai itu kotor gimana, karena kan ini air sungai menyangkut hajat hidup orang banyak kan. Jadi mereka sharingkan hal-hal yang negatif dulu, kemudian diselingi dengan sharing yang hal-hal yang positif. Misalnya seperti apa kira-kira? Misalkan ternyata ini Sungai Deli yang biasanya kita lihat itu nggak ada aktivitas, ketika kita dihidupkan ternyata asik, jadi alternatif liburan, jadi alternatif mengurangi stres untuk jalan-jalan, ternyata sangat berguna sekali gitu. Nah, kemudian kenapa terpikir melakukan kampanye ini lewat bentuk tulisan? Apa sih keunggulannya sebenarnya? Nah, tulisan itu banyak orang yang membaca, banyak orang, apalagi sekarang lagi maraknya media sosial, Bang ya. Jadi kita harapkan mereka membuat tulisan langsung diposting ke media sosial, jadi lebih banyak lagi yang tahu. Kalau tidak ada tulisan mungkin hanya kita-kita saja atau tidak banyak penduduk yang di bantaran sungai saja yang tahu, tapi dengan adanya tulisan semua mungkin bisa tahu gitu ada. Nah, sudah berapa banyak relawan yang terjaring? Kemudian bentuk keaktifannya seberapa jauh? Yang terjaring itu ada banyak ya. Kalau komunitas puluhan. Jadi setiap komunitas itu kan anggotanya banyak. Tapi walaupun masing-masing komunitas itu ada yang sibuk juga, jadi kita maklumi. Tapi tetap aja kita selalu ingetin mereka kalau kita mau turun ini, ayo ikut enggak gitu. Ya. Nah, tanggapan mereka seperti apa ketika diajak bergabung dan ikut melakukan kampanye lingkungan ini? Mereka senang sekali karena mereka berpikir sepertinya baru kali ini ada aktivitas menghidupkan sungai dengan memakai perahu mesin dan terus-menerus gitu. Jadi mereka positif sekali. Baik, Bang Asmi, kita tahan dulu perbincangan kita, nanti akan kita sambung kembali. Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa tanggapan masyarakat akan Save Our River ini? Kita simak cuplikannya. Manfaatnya Save Our River ini di sini ya, manfaatnya bagi kampung kami ini, mereka ini peduli akan kampung kami ini ya. Mereka berbaur lah gitu, membagi rasa macam mana rasa bersihnya untuk Sungai Deli inilah. Dan gitu juga rasanya mereka ini biarpun kalangan atas lah ya gitu lah ya. Mereka mau berbaur dengan kalangan bawah gitu. Ya, saya sangat bangga sekali kepada kawan-kawan yang di Save Our River ya. Beliau sudah turun ke Sungai Deli, artinya beliau sudah mengerjakan apa yang mereka buat selagi mereka bisa. Meskipun masyarakat bantaran Sungai Deli juga sebagian tidak bisa berbuat, artinya kebanyakan hanya berpikiran bahwa Sungai Deli ini hanya tempat tong sampah doang. Juga berharap sebenarnya untuk membuat seperti ini supaya masyarakat bantaran Sungai Deli bisa turut membangun dan memberi semangat lebih besar lagi, bahwasanya betapa besarnya Sungai Deli ini arti kehidupan bagi kita sebagai masyarakat. Ya, harapannya terhadap Save Our River ini, marilah membangun jaringan-jaringan di masing-masing lingkungan agar seluruh lingkungan yang ada tinggal di bantaran Sungai Deli itu bisa merasakan satu keinginan sama Save Our River tentang peduli Sungai Deli. Ya, Bang Asmi, selama melakukan kegiatan pelestarian lingkungan, kesulitan ataupun tantangan yang dihadapi seperti apa sih, Bang? Tantangan kalau untuk tantangan kesulitannya itu kita nggak bisa ngarungi kalau debit air turun, tapi itu solusinya ada, harus dikeruk lagi karena
Baru kalau sudah dangkal begini, debit air turun, itu 100 meter, kadang 2 meter, nyangkut sampah kita bersihkan lagi, nyangkut lagi, itu aja. Jadi bersihin baling-baling terus. Nah, kalau tantangan untuk merubah perilaku masyarakat di sekitar bantaran sungai untuk lebih mencintai lagi lingkungannya itu ada tidak? Tantangannya memang berat. Perilaku itu kan kebiasaan susah, harus terus diingetin, baru mungkin terbiasa kan. Tapi terus kita berupaya, karena kita punya strategi, kita ajak mereka jalan-jalan. Jadi itu yang membuat mereka berpikir ternyata inilah ini bisa dimanfaatkan. Gitu ya? Ketika mereka nggak membuang sampah, dampaknya ternyata yang mereka rasakan langsung gitu. Oke. Nah, kemudian program ke depan dari Save Our River sendiri. Program ke depan kita terus mengkampanyekan juga, kita terus dengan pemerintah, berkoordinasi dengan pemerintah. Kita juga kita juga membuat desain satu-satu spot yang buat menarik kita desain. Tapi kalau untuk infrastruktur, kita harapkan pemerintah lebih cepat untuk prosesnya itu, karena kita relawan, kita dana terbatas, kitanya bisa, inilah hal yang kecil bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini efisien dan efektif. Mungkin pertanyaan terakhir, harapan Bang Asmi sendiri dari Save Our River untuk Save Our River sendiri dan Sungai Deli ke depannya seperti apa? Harapan saya untuk Save Our Rivers, teman-teman jangan patah semangat dan yakin membuahkan hasil, gitu, membuahkan hasil untuk orang banyak. Dan kita untuk sungainya sendiri yang kita harapkan itu memang sungai itu layak dipakai, sungai itu hidup, infrastruktur pendukung, dermaga-dermaga, bantaran-bantaran ditata kembali, dan itu bisa menimbulkan satu potensi wisata baru untuk Kota Medan, karena Medan saya rasa masih minim untuk kawasan wisata. Dan untuk diri sendiri sih, jadi saya bisa ngajak keluarga. Jadi mau jalan-jalan nggak perlu jauh-jauh, ternyata di sungai bisa jalan-jalan bawa keluarga kan. Gitu. Baik, Bang Asmi, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Semoga perbincangan kita bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Sukses terus buat teman-teman di Save Our River. Oke, terima kasih. Ya, pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Save Our River ini bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi kali ini. Tebarkanlah nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh